gue juga senangnya basically karena emang dari dulu gue seneng tuh band yang bertiga. Nah, gue tuh ngefans sama drummer-drummernya rata-rata Nirvana pun juga gue ngefans. Karena sama bertiga, Death jadi Row. kecil kemungkinan seorang Eno bergabung di Kahitna ya. Jadi bisa dibilang kamu takut sama reptil. Takut. Tapi demi anaknya yang mau memelihara reptil, Eno sekarang melihara reptil. Coba silahkan. Dibuka sekarang. Dibuka sekarang. Tidak ada reptilnya kok. Enggak, bener ya? Enggak. Enggak aneh loh ya. Bukan acara seperti itu. Awas lo ya. Bukan. Gue jadi takut nih. Nggak, daripada keluar kata-kata mutiara ya nggak? Assalamualaikum, apa kabar teman JNE dimanapun kamu berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, itu adalah luas cakupannya dari JNE di Indonesia. Ya, saya Ronald Surapraja, selamat datang di podcast JNE Untold Story. JNE punya cerita. Harus semangat, ya harus semangat. Dan kalau misalnya, wih Ronald hari ini gayanya kenapa ngerok banget gitu, malu. Soalnya kalau saya hari ini dandanannya tidak jantan, itu malu. Soalnya teman saya yang satu ini juga terkenal karena kepiawaian. Nah kan ngomongnya beribad tuh kan ya. Untung dia mah bukan tukang ngomong kayak gua kalau ngomong salah kan malu ya, tukang ngomong soalnya. Karena keahliannya, nah itu lebih mudah ya, bermain alat musik. Oke, saya tanya nih sama teman JNE, kalau misalnya ada band, bukan ada band, kalau misalnya ada band ya, idolanya siapa biasanya? Vokalisnya itu paling banyak, gitarisnya karena skillnya jago, atau pemain bassnya? Jarang ada yang ngefans ke pemain bass biasanya. Tapi ada juga orang-orang yang ngefansnya sama drummer. Padahal kan drummer itu kan adanya di belakang. Jarang kelihatan, jarang ke foto. Tapi ada beberapa band yang kalau disebutkan highlightnya adalah drummernya. Led Zeppelin misalnya, John Bonham, Genius. Atau misalnya Keith Moon dari The Who, Genius. Pertama kali band yang ngancur-ngancurin alat musik siapa? The Who. Gara-gara siapa? Keith Moon, drummernya The Who. Nah, yang mau saya ajak ngobrol sekarang juga, dia di belakang, drummer. Tapi ngelihat dia main kayak show sendiri. Ya. Mungkin teman-teman udah follow Instagramnya, bagaimana kalau dia manggung, enak gitu. Nggak pernah capek, padahal musiknya musik kenceng. Ada Eno, netral, Eno gitara. Hey! Gue mau protes. Kenapa? Nama lu Eno Gitara, kenapa nggak main gitar? Lu protes dia sama bokap gue. harusnya dramara ya. Eno dramara, harusnya Eno Gitara tapi main drum. Cuma ada Doni kalau dramara. Oh iya bener, Doni Damara. Tapi dulu main gitar katanya. Gue dulu awalnya main gitar. Jadi gue dulu awalnya main gitar dari mulai main musik ya. Jadi bokap tuh kayak, malah dulu awalnya main piano. Jadi bokap kayak, udah deh dilesin, emang pokoknya basically paling nggak gue suka musik lah gitu. Okay. Jadi awalnya main piano. Masih bisa sampai sekarang? Piano gue nggak bisa, karena warnanya sama semua, hitam sama putih. Coba kalau dibelang-belangin. Nggak, jadi akhirnya udah kelar main piano gue nggak suka. Cobalah akhirnya main gitar klasik tuh waktu itu sempet akustikan. Gitar gue suka, dan mulai dari SMP SMA tuh main gitar tuh biasanya manggung-manggung di 17-an kayak gitu. Sempet main ikut festival. Mulai switch ke drum kapan? Gara-gara apa? Switch ke drum tuh pas SMA. Mau kuliah, itu waktu itu sempet mau manggung di acara apalah gitu, acara festival, nggak ada drummer. Band lu tuh? Band gue, drummernya nggak ada. Udah deh lo main drum deh lo, gini-gini. Dan kebetulan waktu itu gue di rumah tuh ada studio jadi kayak bokap tuh daripada gue main keluyuran di rumah, bikin studio. Main di situ gitu. Jadi gue masih suka iseng-iseng main drum lah. Jadi nggak pernah belajar formal les? Nggak pernah. Masa? Nggak pernah gue les drum, nggak pernah. Justru malah yang gue les itu gitar sama piano, itu gue les. Di rumah ada piano? Ada. Tapi kok bisa? Dengan cara apa kamu belajar sampai sekarang? Ya salah satu garda depan musik rock Indonesia ya drama dia gitu loh. Kalau gue lebih ke apa ya? Lebih banyak ke pengalaman sih gue. Lebih ke situ. Jadi kayak mungkin kayak orang banyak yang based on misalnya les gitu, tapi mereka based on book, nggak mengembangkan. Ininya toh otomatis mereka pasti belajar diajak ngejam apa main segala macam. Gue nggak bisa kalau nggak ada textbook banget. Kalau gue lebih, makanya kayak di sekolah drum gue pun gue kepengennya murid-murid gue tuh kayak ya udah lo main. Punya sekolah drum? Ada. Apa namanya? EDS, Eno Drum School. Keren. Jadi metodenya gimana kalau gurunya aja begini? Kalau
Gini gimana nih Ya gurunya? maksudnya kan Gurunya nggak bisa. Biasanya kita tahu kan kalau sekolah adab kan 1-2 bulan tuk tak tes gitu kan gitu kan pattern gitu. Dari basic ya. Nah, jadi waktu gue bikin sekolah drum itu memang gue belajar lagi sih, belajar note untuk drum lah ya paling enggak. Oke. Biar nggak, maksudnya basicnya paling benar nggak- dulu deh. Gitu. Basicnya benar dan paling enggak at least biarpun gue nggak bisa tapi gue ngerti gitu loh. Ngerti cara bacanya note-nya gitu. Gue nggak bisa main sambil baca note gitu. Cuman akhirnya gue kumpulin orang-orang yang bisa dari sekolahan mereka untuk. Jadi gue bagi-bagi Nat. Ada yang bagian basicnya siapa, intermediate siapa, Instrukturnya tuh, oke. Nah, gue mungkin ke bagian kelas hobi misalnya gitu. Oke. Jadi kalau gue hobi ya, lu suka lagu netral, mau gue kulikin lagu netral apa, gue kulikin. Lu suka lagu ini, misalnya ada murid ngasih, gue mau lagu ini nih bang, ini ya, sebisa mungkin gue kulikin. Eno Drum School, udah berapa lama itu? Dari 2011. Anak usia berapa paling kecil bisa 5. ikutan? 5 tuh ada? Ada 5 tahun. Secara naluri anak kan seneng mukul. Senang, Gitu loh. Nah, buat motorik kan bagus kan, Iya. kalau buat anak-anak kan. Cuman itu yang masuk ke dalam otak mereka biasanya paling kayak cuma 15 menit. Jadi cuman kan nggak mungkin ya, kayak misalnya orang tua bayar ngajar kayak cuma 15 menit dengan harga segitu ya otomatis paling nggak 45 menit sampai sejam lah ya. Jadi kalau yang anak 5 tahun itu ya 5 menit, 15 menit kita ngajarin. Terus 15 menit ke depannya udah main-main aja. Entah itu ada anak, Om, aku punya mainan baru nih Om, udah mainin dulu. Oh gitu? Iya. Jadi mesti ngikutin dia gitu. Dan gue pengen suasana sekolah gue nggak kayak suasana sekolah anak-anak sama sekolah dia waktu di sekolah. Gue pengen Suasananya harus beda. beda. Iya, Karena bener. misalnya dia pulang sekolah nih, terus ke sekolah gue. Masa sekolah serius Masa sekolah lagi lagi? gitu. Nah, gue pengen nih mereka santai. Oke, tapi kalau lu sendiri melihat influence siapa? Influence. Yang kayaknya kuat banget di gue gitu. Dulu kan banyak ya orang bilang kan Travis Barker udah pasti. Ya, Blink-182 ya. Itu emang di era modern ini gue ngefans sama dia. Tapi awalnya gue main drum itu sebenarnya Stewart Copeland Om. The Police. The Police. Nih ya, kalau soal drummer ya, menurut saya drummer yang di atas rata-rata ya Stewart Copeland. Kalau Neil Peart dari Rush yang ditanya Iya, itu udah lah jangan ya. ditanya Neil Peart dari Rush, ulik drumnya ampun. Stewart Copeland itu juga juara. Pendekatannya kan beda. Kalau itu Stewart Copeland seneng pakai perkusi alat-alat Percussion, Afrika, kayak gitu. alat dari Jamaika. Nah, itu gitu. gue juga senangnya basically karena emang dari dulu gue seneng tuh band yang bertiga. Kayak dari The Oh, Police, gitu. Green Day, Blink-182 itu kan bertiga semua tuh. Nah, gue tuh ngefans sama drummer-drummernya rata-rata Nirvana pun juga gue ngefans Karena sama bertiga, Dave jadi Grohl. kecil Iya. kemungkinan seorang Eno bergabung di Kahitna ya. Kayaknya Kebayang berdua gitu. 9 tuh. Cantik. Berat nggak mungkin. Nggak jadi cantik nanti. Kalau manggung anggap 1 jam biasanya kan. Dari awal sampai udahan lu sekencang itu terus, no? Capek sebenarnya, capek. Pasti capek. Makanya kadang-kadang kayak ya nggak bohong ya, maksudnya kayak umur kan masih bertambah nih Nat, gitu. Mulai kayak sekarang oke, gue mau power gue stabil segitu terus, tapi paling nggak kayak misalnya Om Baks nih, kelar satu lagu, lo ngobrol dulu lah Om Baks gitu. Mau ngasih lu nafas. Nah, Om Baks juga kadang kan udah berumur juga ya. Apalagi ombak. itu yang mungkin yang nonton nggak tahu. Jadi kalau Om Baks ngajak ngobrol ke penonton sebetulnya ngasih nafas buat Pas dulu lo. gitu. Tapi gini kan, oke, umur makin bertambah, iya nggak bisa dipungkiri, iya betul. Power juga makin lama makin berkurang. Tapi nggak boleh menyerah dong. Lu di netral udah berapa tahun? Di netral itu gue dari tahun 98. 98. 98. Kan Oke. awalnya 92 tuh Bimo ya. Iya. 92 sampai 97 Bimo keluar, gue 98 masuk sampai sekarang. Diajakin Om Baks. Diajakin Om Baks. Siap. Oh gitu. Iya. Oke, tapi anak lu main drum nggak? Anak gua nggak main drum. Kenapa? Kan lihat bapaknya. main sedikit, cuma maksudnya gue lebih nggak pengen memaksakan anak gue untuk main apa sih ya. Tapi at least gue dengerin musik dulu, sama kayak gue dulu. Yang penting anak gue suka musik. Kenal musik dulu, Kenal suka musik dulu. gitu. Nah, ini coba pegangin ya. Apa nih? Nggak, maksudnya gini. Kalau ngelihat lu ngedrum tuh enak banget. Karena beberapa kali, kalau gue memang bukan musisi ya, jadi gue emang MC-nya kan. Tapi kan di backstage bareng ketemu dan kalau misalnya saya abis selesai MC gitu kan, pasti kan di belakang panggung. Itu kalau ngeliat di belakang panggung, semuanya ngeliat ke lu, kamu nah. Ini, gitu. Dan show. Kamu ini sebagai drummer show gitu kalau menurut gue. Kalau gue juga pengennya sebenarnya gitu nah. Jadi kalau gue pengen menghapuskan kayak drum tuh di belakang, drum tuh nggak kelihatan, Iya, drum tuh nggak iya, penting iya, gitu iya. di band. Sebenarnya drum kan yang ngejaga tempo dan lain-lain. Itu kan maksudnya drum tuh peranannya penting gitu. Dan gue kepengen kayak
oke lah, mungkin gue di belakang, tapi gimana caranya gue bisa kelihatan? Ya itu gue harus main drum tuh bukan cuma sekedar kayak main. Oke lah, misalnya. Bukan hanya ngisi doang, Ya, misalnya bass doang basic gitu ya. nih beat dong. Terus kita mainnya kayak nggak show. Orang juga lo pasti di belakang panggung lo pasti pulang. Iya, males. Gue lebih kayak mungkin beatnya biasa, jadi cuman gue mainnya mungkin kayak gitu. Mukul gini sih bisa, tapi kan lebih kan cuman dan gitu itu kan perlu konsentrasi juga ya kayak gitu. Nah, gue kepengen kayak biarpun gue bertiga gitu, tapi bukan cuman bass sama vokalis, tapi kita bertiga ini punya karakter masing-masing gitu. megang yang bener gimana sih? Banyak sih sebenarnya, ada ini kan ada traditional grip, ada German grip. Jerman. Oh, Jerman tuh gini. Terus ada ya American grip, ya gitu macam-macam sih. Kamu yang mana? Gue lebih American grip sih. Oh, beda-beda? Gitu, beda-beda. Bedanya ke apa? Ke kekuatan, ke buat skill atau apa nih? Sebenarnya kenyamanan sih. Gue juga kalau dibilang kayak kenapa sih bang settingan kayak gitu, kenapa sih bang megang kayak gitu, itu semua kenyamanan orang gitu, nggak bisa dipaksain kayak lo harus kayak gini, lo harus kayak gini. Gue juga misalnya gue ngefans nih sama si Travis Barker gitu, dan mungkin emang atau enggak Stewart Copeland, skill gue nggak nyampe sampai kayak dia, tapi gue paling nggak yang bisa gue ambil dari dia gue ambil gitu, tapi gue nggak maksain. Gue takutnya main di panggung gue nggak akan nyaman. Jadi semua itu menurut gue kenyamanan kita semua gitu. Ya kayak Charlie Watts kan begini kan? Begini. Rolling Stone begini kan? Yoi, santai deh. Konstan, Gue gitu. begini hancur tangan gue kalau kebut. Iya, Cuman ya itu yang gue bilang iya, Stewart Copeland begini tapi Kenceng. gokil ya orangnya. Tak tak tak. Yoi. Ting ting ting. Ada enak banget. Ada reggae-reggae-nya gitu ya. Tapi sama ya No ya. Maksudnya anak saya pun, anak gua pun kayaknya nggak akan ngikutin jejak bapaknya gitu. Maksudnya kan gue suka ajak anak gue nih, bapak mau MC nih, bapak mau MC. Mau nggak? Lagi di penyiar gitu? Nggak. Capek ngomong terus. Mau nggak bawain acara? Nggak suka ngomong di depan banyak orang. Sama anak gue juga gitu. Keren nggak tadi papa manggung? Enggak. Kenapa? Berisik. Berisik. Ya, kasihan amat. Iya. Ya. Cuman gue masih nggak bisa menyalahkan gitu. Emang dia kesukaan dia apa gitu. Gue sih sekarang kayak masih labil lah ya. Udah pasti kayak anak kecil suka ini suka itu. Udah gue ikutin aja dulu gitu. Nanti kalau udah kebentuk apa yang dia suka, baru gue support gitu. Oke, nah ini mungkin teman Jenny juga harus tahu, di sela-sela kesibukannya, di sela-sela musiknya yang kencang, yang garang di atas panggung, ngegedein anaknya, 90% bisa dibilang hanya berdua dengan istrinya. Iya. Bisa, No? Bisa sih. Eno di atas panggung sama Eno di rumah beda? Sebenarnya kalau apa ya, kalau sama teman-teman ya gue pasti gue bedain lah secara omongan gue gitu. Mungkin sama teman-teman gue ya gue serusuh itu Bebas ngomong gitu, bebas ngomong lah apa ya gitu. aja. Cuman kalau di rumah ya udah pasti gue maksudnya biar anak gue ngeliat tuh ya gue sama dia dan dia bisa respect sama gue gitu aja. Gue juga nggak perlu dia takut sama gue, anak-anak gue pengennya mereka respect aja gitu ya. Iya. Jadi kayak gue makanya itu tadi kayak gue nggak pernah memaksakan anak gue untuk main drum, untuk ini, untuk itu gitu. Itu buat kebebasan dia lah gitu. Kayak gue sama istri gue juga kayak gitu. Jadi anak gue dibebasin untuk apa gitu, apa yang mereka suka. Kita mau support aja lah ya support sebagai orang aja tua. gitu sebagai orang tua. Jadi dianya juga ke kita juga bakalan kayak gitu. Ya ini kalau misalnya teman Jenny follow Instagramnya Eno ya, mungkin bisa menangkap pesan family man banget. Dan kalau gue sih memang karena temen tahu family man banget. Bahkan ada satu hal yang membuat seorang Eno berkorban demi keluarga. Apa yang akan kamu lakukan jika sekarang gua kasih cicak sama lu? Wah, gue ngamuk sih. Marah? Nggak ngamuk, paling kabur gue. Kenapa? Cicak kan tidak berbahaya. Tapi cicak tuh nggak tahu, gue juga sungkan aja sebenarnya sih. Kok Takut sungkan? sih enggak, gue nggak enak aja. Bohong ya. Cicak. Geli gitu loh. Ular. Ular udah pasti males dong lo berbisa kan. Kalau cicak tuh lebih kayak dingin, lembek. Iya nggak sih? Bukannya takut, cuman buat apa? Buat gitu, apa? megang Buat gitu ya. apa dipegang Oke, gitu? jadi Buat bisa apa dibilang kamu takut sama reptil. takut. Tapi demi anaknya yang mau memelihara reptil, Gue pelihara tuh. Eno sekarang melihara reptil. Apa nama? Bearded Dragon. Nah tuh. Nah. Kenapa anak lu tiba-tiba suka sama reptil? Gara-gara postingan Tora lagi jangan-jangan? Bukan, jadi gini ceritanya Nah. Jadi dia tuh emang basically suka dinosaur. Oh, Dinosaurus kan bentuknya kayak reptil kan. Iya, betul. Oh, dia seneng banget dinosaurus. Sampai waktu itu jalan-jalan kemana pokoknya tetaplah dinosaurus pokoknya ada di pikirannya dia begitu. Akhirnya lihat nih Instagramnya Om Tora emang. Om Tora punya Tora nih. tuh, ish. Iya. Terus,
mau dong papa gini-gini. Ya udah nanti kita main di sana. Diajak main ke rumah Tora. Ke rumah Tora. Salah dong, rumahnya Iya, kebun binatang. Cuma maksudnya udah sana lihat-lihat aja tuh, main deh tuh di reptil Tora. Terus si Tora bilang, Kak Ens, ini ada satu nih yang gak gue urusin, mau gak? Aduh. Oh gitu. Sabar ya, gue bikin kandangnya dulu yang super gak bisa keluar. Nanti kalau udah itu baru boleh deh gue bilang gitu. Bukannya nikmatnya adalah ketika megang? Sekarang gue dapet. Udah berani sekarang? Berani. Butuh berapa lama? Butuh seminggu gue berani megang. Dan itu karena kayak anak-anak kan ada ya lah ya, maksudnya anak-anak kayak seneng kayak mainin, emang anak gue tuh memang seneng dia pegang segala macam, cuman kan belum ngerti yang kayak pagi mesti dikeluarin, taruh di ember, baru tahu lucu-lucu doang, iya, padahal kan harus diurusin juga, kan dia tanggung jawab juga. Gue suka kasihan gitu ngeliat binatang yang gak diurus kan. Iya dong. Kayak waduh, otomatis mesti gue juga nih yang megang nih, bawa keluar, ngejemur dia di tempat panas biar dia pupuk segala macam. Ya udah deh, mau nggak mau akhirnya pertama gue pegang, gue nanya anak gue juga gimana sih caranya megang bener gini pak, gini, anak gue ngasih tahu nggak pak, dia tuh matanya ada 3 gini, kata Om Tora gini, gue aja nggak tahu matanya ada 3. Terus jadi akhirnya gue yang ngerti juga sambil belajar juga sih dari gitu. Jadi sekarang ada berapa reptil di rumah? Di rumah baru satu. Sempat mau dikasih betelor kan tuh punya Tora. Udah nggak ada, tahan dulu. Ini satu aja, hidup aja yang penting dulu, gue bilang gitu. Jadi yang nggak mau kontak sebetulnya dulu takutnya sama reptil. Kalau binatang lain nggak masalah. Binatang lain nggak masalah. Jadi di rumah tuh ada kayak selama pandemi ini jadi kayak kebun binatang nah. Jadi itu kucing ada 4 di rumah. Kucing 4, reptil 1, ada ikan. Gue ada arwana 1 sama ada ikan air laut. Terus sempat ada burung. Ini kayak orang yang masuk rumah gue kayak perlu gue kasih tiket kayaknya. Biar kayak taman safari kan. Jadi kalau masuk ke rumah gue lihat binatang. Tapi bayar dong. Ada apa? Ada nikmatnya apa? Kan maksudnya kamu musiknya kencang gitu, tapi ini melihara binatang yang cenderung lebih manis gitu loh. Kalau gue kayak sisi lain seorang Eno gitu loh. Iya sih. Harusnya kan motor gede gitu loh. Apa ya? Gue cuman lebih kayak seneng. Memang gue dari dulu seneng kucing tuh, gue seneng gitu. Terus kayak istri gue waktu itu nggak seneng kucing. Terus tiba-tiba dia suka kucing. Otomatis gue langsung jadi kayak dia suka juga ya. Udah gue gimana caranya supaya dia suka. Akhirnya asalnya pernah nggak suka kucing? Siapa? Karena istri suka kucing jadi. Enggak, istrinya justru nggak suka. Istri lu yang malah nggak suka. Terus tiba-tiba suatu saat dia ngeliat kucing dia suka. Terus mau pelihara, ya udah akhirnya pelihara bareng-bareng sama-sama. Nah itulah akhirnya mulai tuh nambah kucingnya, nambah. Terus kalau ikan memang dari dulu tuh gue seneng. Nah kayak misalnya kayak gue habis manggung, gue ada satu ruang tamu, di situ ada akuarium air laut tuh gue buat duduk, buat hanya duduk ngeliatin ikan berenang-berenang gitu. Berenang-berenang, ngeliatin anemonnya gitu. Terus di depan tuh udah pasti ada kolam ikan yang ada air kayak di Bandung gitu loh, ada suara di Bandung. Kayak di desa-desa gitulah, gue demen kayak. Jadi buat ngilangin stres gue kalau ikan sih sebenarnya. Bener itu ya? Bener sih. Karena gue dari dulu nggak pernah mau punya peliharaan di rumah karena yang pertama malas ngurusnya. Yang kedua emang bener bisa menurunkan level stres lihat ikan gitu tuh. Bener sih. Jadi gue setiap habis manggung yang gue capek tuh kadang-kadang gue sampai rumah tuh bisa yang kayak duduk dulu lama tuh liatin di akuarium, liatin kayak si anemon, kayak ikan-ikannya pada berang-berang, itu bisa tuh kayak ngilangin stres. Cuman bener-bener nggak nyalain TV, nggak teleponan, nggak apa, cuma ngeliatin akuarium aja. Berapa lama biasanya gitu? 15 menit, setengah jam aja bisa itu gue kayak gitu. Kalau sore itu bisa gue yang kayak duduk di tempat arwana gitu, terus kayak gue ya mungkin sambil ngopi ngeliatin arwana. Sampai bini gue aja kadang kayak gila kali ini lu tinggal pakai singlet sama sarung udah kayak bapak-bapak. Ya nggak sih? Makanya gue kayak yang buat ngilangin stres sih lumayan sih gitu loh. Nah ini hal yang dari dulu pengen dicoba, cuman belum hati guanya. Maksudnya belum, nggak tahu ya apa mungkin karena gue emang dari dulu basic emang suka gitu. Jadi kayak apa yang kayak ngejalin bukan kan dibilang emang capek sih gitu. Kadang kayak bersihin akuariumnya apa segala macam. Kamu sendiri? Gue sendiri, gue seneng karena gitu. Jadi kayak cuman kalau yang akuarium air laut kayak ganti air nggak mungkin lah ya. Cuman kayak ngebersihin apa segala macam, gue dibilang kayak nggak tahu, dibilang bini gue emang gue agak OCD sih, gue tuh nggak bisa kayak yang ngelihat nggak rapi, nggak lurus, nggak rata tuh pengen kayak misalnya lukisan gini nih di rumah ada miring dikit, nggak rata gitu. Gue tahu gitu. Jadi apapun yang di rumah itu kadang emang gue beresin sendiri pasti gitu. Nice. Barang-barang gue kayak mainan-mainan koleksi action figure gue itu biar gue tahu siapa yang ada yang mindahin tuh gue tahu pasti siapa. Tos dulu sama kayak gue. Sama banget. Sama banget. Ini bisa berubah nih, ini pasti ada yang beres. Sama banget. Action figure apa sih? Terus langsung gue lihat ada yang patah nggak ada. Iya. Action figure apa sih? Gue ada Hot Toys, terus Iron Studio sama
Gue ngoleksi lagi seneng yang statue gitu sih sebenarnya. Statue yang 12 inch. 10 inch, 12 10 inch lah oke. gitu. Hot Toys-nya apa? Mainan mobil-mobilan? Hot Toys-nya tuh ke Marvel Avenger. Oh ya Marvel-nya. Cuman agak mulai males karena lu mesti ngerawat yang bener-bener itu jaket kulitnya kan ada bahan-bahan kulit nanti ngelotok atau apa. Dan gue kan orangnya risihan ya. Itu jadi kayak udahlah gue pindah ke statue aja deh bener-bener yang udah ada dioramanya, udah tinggal kita taruh, tinggal kita nikmatin, nggak perlu diganti-ganti. Udah akhirnya ke situ. Ini beda aliran. Kalau Eno lebih ke Marvel, gue lebih ke DC. Oh gitu. Kalau gue DC dan DC Statue juga tapi. ada statue, ada action figure. Cuma kalau DC kan dulu gue mikir gini, orang lain kalau gue koleksi Superman udah banyak yang lebih lengkap. Marcelino Lefranc, Superman. Kalau Batman, aduh, apalagi itu lebih banyak lagi yang udah koleksi kan, ya Rizal Mantovani dan lain sebagainya. Armando. Tahu nggak? Gue koleksi apa? Lah apa? Green Lantern. Oh Green Lantern. Gue suka sih itu karakternya. Nah itu boleh tuh. Kata kasarnya gini, sok lah yang punya Green Lantern di Indonesia ngadu lah sama gue gitu. Karena gue mencari yang nggak banyak orang punya. Iya, orang nggak suka, nggak banyak yang suka lah. Kalaupun tahu ini, padahal superhero bodoh kalau kata gue. Iya. He has the most Ring. powerful weapon in the universe. Bentuknya cincin. Apa coba? Cincinnya bisa jadi apa? Cincinnya bisa jadi apa-apa selama kamu yakin. Kekuatan apa itu? Misalnya lagi Berhala itu menyembah cincin. misalnya lagi, wah itu ada preman, gua tampol dari sini keluar bau gentong, apa sih gitu. Iya. Nah itu, jadi kalau gua koleksi itu sama dulu gua sukanya ini Apa tuh? karakter horor. Oh, Scream gitu-gitu Ya, jadi kayak Hellraiser dari film Pinhead dari film Hellraiser, Texas Chainsaw Ya, gitu. Ya, Jason gue juga suka tuh. Voorhees. Itu zaman McFarlane gue ada tuh. betul. Terus siapa namanya Michael Myers Halloween, Michael Myers, Pennywise film It. Aha. Ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak istri bilang buang ini semua. Kenapa? Kan emang karakternya kan menakutkan kan, mirip ya surreal gitu kan. Akhirnya karena koleksi itu udah nggak boleh dipajang di rumah, gue tetap beli. Tapi Funko Pop yang kecil-kecil yang lucu-lucu. Jadi makanya kalau itu boleh, katanya nggak apa-apa. Oh gitu. Gue sih koleksi mainan itu kan cenderung yang mainan kita mainan orang dewasa kan kadang-kadang kayak kita takut dimainin sama anak-anak juga kan gitu. Hanya buat dipajang, nggak buat dimainin, nggak Iya, gitu kan. tapi akhirnya maksudnya kayak sekarang anak-anak gue tau, oke unboxing nih, buka. Nah, ayo kita buka, hati-hati ya gitu. Ini pasang kayak gini, ini kasih lihat, misalnya dia nggak bisa, sini papa yang pasangin gitu. Udah, ini dipajang ya, ini mainan papa gitu. Dan gue taruh laci, mereka ngerti. Jadi kayak ada teman-temannya dia pun kayak sepupu-sepupu gue, jangan dimainin ya, itu mainan papa gitu. Jadi dia ya bukan mainan yang harus dua kelar aja. Iya. Yang paling berharga dari koleksi mainan lu apa? Ada beberapa sih yang gue sama kayak lo juga nih Nat. Gue suka nyari yang kayak misalnya suka ada lelang nih, lelang-lelangan nih, ngebit gitu kan. Oh, suka ngebit. Iya, gue dapet waktu itu yang bener-bener lo tau nggak Rocketeers Disney ya. Disney itu gue dapet si apanya lah Hasil ngebit itu. hasil ngebit keren. itu gue dapet. Sama yang emang gue sayang banget, gue dapet si siapa tuh Fight Club Brad Pitt. Tyler Durden-nya. Iya ada itu. Ada. Belum pernah lihat. Ada itu dari adalah kayak Hot Toys gitu. Mereka tuh ternyata banyak merek-merek. Nah, ini salah satunya ada namanya apa dan dia bikin tuh cuman dikit sih baru bikin Tyler Durden, terus si Al Pacino Scarface, terus ada si ini juga Basic Instinct-nya si ininya. Sharon Stone-nya. Yang lagi duduk. Tapi detailnya bagus. Oh gitu, ada itu? Ada. Ih, baru tahu. Nanti gue kasih tau deh linknya. Aduh, ngeracunin. Ini adalah hobi yang tapi susah ini loh, berhenti gue selalu bilang sama bini gue, ini kok disimpan lama nih, berharga nih. Alasan bapak-bapak lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sudah ada, maaf ya berarti. Kalau misalnya sudah ada masih istri belum ngizinin, titip dulu sama teman. Itu banget. Jadi taruh aja di situ dulu. Di kantor gue ada satu orang di mejanya mainan semua. Kenapa lu pajang sini? Istri nggak ngizinin. Dari situ ada semuanya. Kalau tiba-tiba ada yang baru, ini baru enggak, kamu aja nggak pernah perhatiin. Udah banyak kan saru tuh. Kalau action figure musisi ada nggak? Ada, gue sempet ada, masih belum gue buka nih sampai sekarang yang McFarlane ada apa? Yang mana McFarlane? Motley Crue. Aku udah dibuka itu. Motley Crue, itu belum gue buka tuh masih. Terus sama ada Misfits.
Ini ada ini nih, siap-siap nih. Ya. Waduh. Oke. Permainan Baik. apa itu? Enom Gitara, sekarang saatnya untuk melakukan putaran ekspres. Ya, gua akan muter. Setiap warna ini akan ada akan ada konsekuensinya. Ada kejujuran, ada tantangan, ada zona aman. Terserah gua aja, gue hostnya. Terserah pokoknya sama ya. Nggak harus dijawab cepet kan? Gua akan putar. Gua akan putar. Nanti berhenti di mana baru gua kasih tahu itu apa. Oke. Tenang aja. Gue maksudnya, yang muter Gua lo? muterin Oke. atas nama lo. Mau gua stopin boleh, mau berhentinya boleh. Gue yang stopin boleh, gue yang bilang stop gitu? Iya boleh. Oke. Oke. Stop. Di atas kan itu? Hitam. Oke. Sesuai. Black. Dark. Jadi megang ular nggak mau? Apa? Megang ular nggak mau? Ini jangan aneh-aneh nih. Cicak. Jangan ada barangnya aja. Cicak nggak mau juga? Enggak. Acara ini bukan yang seperti itu. Oh, enggak ya. Tenang, bukan ya. Oke. Coba tunjukin kalau lagi latihan gimana sih? Coba pakai tangan dulu. Nah. Lo kalau di rumah gimana latihan? Ini aja nih, pakai pad aja. Pakai pad. Nah, taruh Ini sini. biasanya suka dilakukan di belakang panggung sebelum manggung. Iya. Ini juga di rumah gitu. Gitu sama. Heeh. Paling double stroke saya. Oke, lupakan ini. Heeh. Coba air drumming. Gaya Drumming. Eno di panggung coba. Yang heboh. Oh, ya. Oh, ada gininya, woi. Gitu. Wah. Nah, gua coba ya. Susah euy. Si Magi yang jagoan begini-begini Iya, Mas, karena dia ngikutin Tommy Lee gitu kan. Iya. Susah. Oke. Tantangannya adalah Heeh. Oh, belum. belum. Kalau drum itu coba ini mungkin buat pengetahuan buat teman JNE juga. Heeh. Yang di sini apa yang Hi hat. hi hat, yang di sini Snare. snare, yang di sini Tom. tom, yang di sini Simbal kalau gue sih ya. simbal. Simbal. Coba kamu aja yang jelasin. Ini misalnya ini hi hat. Hi hat ya yang Ini snare di tengah. gitu. Setelannya Eno nih. Ini tom. Tom, Crash. crash yang Crash simbal. Gitu. Ini crash juga. Crash juga. Puas. Ini ride. Ride yang Ini floor. Udah dikit gua settingannya gitu doang. Jadi bass drum. Oh, cuma segitu kamu Maya? Segitu doang. Nggak pengen gitu kayak Rush, mini- keliling banyak gitu? Ntar nggak kepake sama gua. Oh iya ya? Gua kan anaknya minimales. Minimal. Bukan minimalis. Oke, gue bukan drummer. Jadi kalau mukul terserah gue. Tugas kamu adalah isi suara gue. Hi-hat gue suaranya? Snare? Tak. Dung. Dung. Tas. Pas ini? Oke. Dem. Agak mendem. Ya. Lu suarain, gua Lu mukul main apa? drum. Kalau drama kan biasanya gini kan? Gitu ya. Iya, oke. Ayo. Oh, yang sederhana deh. Tak, dis. Kan ada kicknya, lu nginjek kick. Ini ada bunyinya. Ada bunyinya juga. Oke, siap ya. Kalau kecuali lo ini nyanyi baru gue bilangnya ces. Kalau ada ini dis. Woi bener, woi. Ya, Hebat. coba lagi. Kan coba gua lagi. ngetes. Dis. Dis. Ini. Lo bilang dong kalau mau ke sana, ayo. Itu sudah gua dong. Oh, iya. Dis. Das. Oke, kalau drum itu ada patokannya nggak? Maksudnya kalau habis Ayam kali patokan. Maksudnya duk duk cak des. Ah. Boleh ya ke sini? Boleh. Kalau crash tuh sebenarnya dia beda-beda suara aja. Jadi karena kan ada size-nya, ada ukurannya. Iya. Ada yang 16, ada yang 17. Mungkin kalau yang 16 mungkin sustain lebih pendek, lebih gitu habis. Ini sustain lebih panjang. Jadi tergantung kita mau pakainya mau yang sustain pendek apa yang panjang gitu. Oh. Tergantung suka yang pendek apa yang panjang. Jadi sebetulnya drum itu basic ketika basic kita sudah benar,
akhirnya ngikutin rasa, feel kita, Iya. mau kemana aja gitu. Itu maksudnya gue juga seneng kayak pemain drum juga kadang kayak lu seneng siapa bang? Ya gue seneng kayak Bim Bim aja gue seneng gitu. Mungkin kayak orang Trak duk trak, nah itu Bim tuh. tapi feel-nya dia kan. Jadi orang kayak gue lebih seneng kayak main drum tuh bukan anjing ini main drum jago banget siapa yang mainnya. Tapi gue lebih seneng kayak oh nih yang main dia nih. Lo yang main dia nih Charlie Watts gitu. Udah ketahuan ya, drumnya sini nih. Gitu. Iya gitu lebih karakternya. Atau ini Carter Beaufort-nya Dave Matthews Band. Waduh, Bahaya, itu jauh banget. bahaya. Gua mau ngedrum ala netral, anak pang. Tapi ya, Cepet dong, berarti ya. Itu mah metal. oh pang mah Oh nggak lu gitu. gitu, gitu kan. Bisa. Ayo. 1, 2, 3, 4. Dutak. Capek anjir. 1 jam. Gua aja yang ngomong capek. 1 jam full power. Biasanya di menit keberapa lu merasa gila gua capek nih. Tapi biasanya gue capek itu di awal. Di awal justru gue capek. Biasanya kalau Karena misalnya belum panas. Lagu 1, 2, lagu ketiga biasanya adrenalin udah naik lihat penonton kayak gitu itu biasanya oke. lebih aman tuh. Gitu Oh dan gue gitu. emang lihat maksudnya ada beberapa yang ya mungkin nggak semua orang kayak gitu ya. Kalau gue lebih kayak pemanasan nih. Nah, sejam sebelum manggung biasanya. Jadi 2 jam sebelum manggung gue pemanasan sejam dulu. Sejam manggungnya lagi ini gue bener-bener santai sampai sebelum manggung. Jadi nggak gue lagi sticking sejam, terus naik panggung langsung main. Itu biasanya sakit tuh tangan gue. Oh gitu. Jadi gue tuh pengennya sejam gue warming up, sejam ini gue santai tuh. Kayak gue ketemu lo, kayak ketemu anak-anak gue. Jadi relax menuju aja. manggung banget malah harusnya udah relax gitu. Udah relax gitu. Gue pengennya. Gitu. Ada makanan yang dipantang sebelum manggung? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ada ritual biasanya. Apa? Muntah gue biasanya. Kok muntah? Kalau orang nervous gue, kalau nervous gitu biasanya. Masa masih nervous sampai hari ini? Kalau misalnya udah lama gitu ya beberapa kali nggak manggung, biasanya awal manggung lagi, start manggung tuh suka nervous tuh gue biasanya. Aduh. Pasti. Om Bagus pun juga kayak gitu. Masa? Cuman kalau dia itu dia mules tuh pasti dia perutnya. mules. Mules. Kalau gue jackpot pasti. Kalau Coki tuh gigitin kuku udah pasti. Wah kayak orang kayak orang panik. Di balik brewokan yang panjang dia gini. Coki Bolon Mayer. Om Bagus. Iya Om Bagus juga. Mules. Itu udah pasti tuh anak-anak udah tahu tuh semua nih. Wah Coki nih nih. Gue juga udah pasti itu kayak suka gitu-gitu, suka kayak pengen muntah gitu. Kalau Ombak sudah kamar mandi udah dikuasain ya sama dia. Oke. Gitu. Eno dan stick drum kayaknya nggak pernah terpisahkan. Kemana-mana kamu bawa ya, No? Enggak juga Nggak sih juga sebenarnya. ya? Tapi ini bagus nih. Ini teman Jenny harus punya nih. Ini dijual bebas nggak sih? Apa? Ini dijual bebas nggak? Dijual juga. Oh, dijual? Dijual. Ini Eno Netral NTRL. Ini memang NTRL. apa? Sponsor atau kerjasama sama kamu? Jadi kerjasama sama Stick Drum Heartbeat ini namanya. Jadi ya memang maksudnya dia di sana udah di Bandung udah banyak terkenal lah pakai ini dan maksudnya gue emang ada beberapa banyak yang maksudnya yang endorse bang pakai ini dan gue emang paling cocok pakai Heartbeat ini. Heartbeat itu buatan Bandung. Bandung. Geningan ti Bandung gitu ya. Jadi Paling enak, paling ketika cocok. berada di belakang set drum, lu bahagia. Bahagia. Oke. Supaya kamu bahagia, aku akan kasih sesuatu buat kamu. Buat di belakang panggung. Ya boleh aja. Ini paket dari JNE namanya Adbox ya. Oh, oke. Sering terima paket? Sering. Senang dong kalau terima paket? Seneng banget. Saya kasih paketnya buat kamu. Oke. Coba silahkan. Dibuka sekarang. Dibuka sekarang. Tidak Ini ada reptilnya kok. Enggak, bener ya? Enggak. Enggak aneh-aneh lo ya. Bukan acara seperti itu. Awas lo ya. Bukan. Gue jadi takut nih. Nggak, daripada keluar kata-kata mutiara ya nggak. Lebih baik kita pelan-pelan. Nah. Wih, Coba dibuka. Pelan-pelan nih. Ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Ya Allah, ini nggak percaya sama saya. Itu buku, bukan. Oh ini buku. Itu buku JNE punya. Coba kita baca apa? Oke. Bahagia bersama. Karena orang kalau nerima paket tuh bahagia. Bahagia, iya. Orang kalau ngirimin paket dan paketan nyampe tuh bahagia. Iya benar. Makanya ini ada karyanya Kang Maman barengan sama Mice Kartun bikin buku ini Bahagia Bersama. Makanya gue ada sih kayak ipar gue nih. Ada beberapa paket yang kayak ada tipikal orang yang kayak bener paket ditumpuk sama dia. Nggak dibuka-buka, aneh kan ya? Gue tuh suka gemes, ini dibuka kali paketnya gitu. Kayak lu dibuka? nggak pengen lihat dalamnya apa? Iya kayak gitu, kayak mainan-mainan juga. Dia ngoleksi action figure. Gue kan
dateng pengen pasti secepatnya gue dibuka. gue lihat gitu, Gitu. entah mau masukin lagi ntar, cuma beliau Oke. pengen tahu ada tuh orang yang kayak gitu. Nah, gue tipikal yang kalau terima paket pasti gue sobek Langsung dibuka. Langsung. Oke. Ini coba lihat bukunya. Bahagia Bersama, ini bukunya udah ada, bisa didapetin di marketplace, ada di toko buku juga ada. Ini campaign JNE, no, namanya Bahagia Oke. Bersama. Ini ada ininya juga dia. Packagingnya bukunya pakai gini. Kalau yang kamu dapat mah iya. Nggak tahu nih kalau yang di toko, kalau yang di Keren nggak marketplace. kalau pakai gini? Oh iya dong. Oh, berarti kalau yang sorry nih, gue yang punya nih. Maaf nih kalau cuma dapat plastik ini ya. Oke. Arti bahagia bagi kamu apa, No? Bahagia Ketika di belakang set drum dan bersama keluarga. dan bersama keluarga. Yes. Wow. Family man banget ya, gila ya, di Abis gue belakang seneng loh. keliaran dia gitu loh. Gue pernah satu kali sih, mungkin emang apa ya, bukan panggung yang besar atau apa, cuman di saat itu benar-benar istri sama 2 anak gue nonton itu gue manggung, itu rasanya beda banget sih. Gitu. Kalau misalnya lihat band-band besar pun yang sekarang udah dewasa banget, mature gitu kan. Seperti gue nonton Pearl Jam, itu kiri kanannya anak istrinya semua. Iya kan, pasti dia kayak ngerasa Gitu loh. nyaman, terus udah gitu kayak ada adrenalin tambahan, ngerti gak sih, di atas panggung. Gue ngerasa itu sih, beneran ngerasa itu. Terus kayak adalah yang kayak, tumben-tumben lo ada solo-soloan gitu. Si Om Bagus kan bilang biasanya kan gue ada anak gue. Ya karena kan seorang ayah adalah pahlawan buat anak-anaknya. Jadi teman JNE, akhirnya kita tahu kalau arti bahagia bersama bagi seorang Eno adalah bahagia ketika di belakang set drum dan bahagia itu bersama dengan keluarga. Yes, betul. Thank you, man. Sama-sama Thank you for dong. coming loh, ini ke sini. Apalagi dapat paket. Iya. Ini buat gue ya. bahagia sekali. Oh, silakan dong. Bener, boleh nggak? Boleh dong. Lumayan, nggak tahu mukulin apa gue juga ya. Oke, nah ini ya buat teman JNE yang menyaksikan episode kali ini, coba ditonton episode-episode lainnya. Karena ada kuisnya, ada pertanyaannya, yang pertanyaan itu hanya bisa dijawab kalau misalnya kamu teman JNE nonton setiap episodenya. Hadirnya oke, ada smartwatch, ada smart TV, ada handphone. Nah, seru banget. Akhirnya kita tahu beberapa hal dari seorang Eno Gitara yang mungkin teman JNE belum pernah tonton di mana, belum pernah dengar dari mana, hanya ada di sini di Untold Story. Sekali lagi Eno, terima Yes, kasih. siap, Salam sama-sama. buat istri, salam buat anak, salam buat Om Bag sama Coki ya. Siap, Semoga pasti. pandemi cepat selesai. Gue bisa Amin. MC dan bintang tamunya adalah Iya, Netra. kita ketemu Thank lagi. you. Saya Mas Praja, sampai jumpa lagi di JNE Untold Story. Bahagia bersama.